Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 2. Tentu saja sebelum kita belajar lebih banyak, kita punya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, setelah wawancara dengan orang tua, siswa dapat menulis cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Kemudian setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan di sekolah. Nah, sekarang sebelum kita sampai kepada pembelajaran inti, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan yang akan kita lakukan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum sampai pada pembelajaran lebih lanjut, Pak Guru akan menanyakan bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu. Nah, kemarin sudah ada tugas bahwa kalian supaya mewawancarai orang tua, menanyakan bagaimana perkembanganmu semenjak lahir sampai dengan sekarang. Nah, tentu saja antara anak yang satu dengan yang satunya akan berbeda-beda pertumbuhannya dan perkembangannya. Nah, itulah perbedaan. Nah, lantas apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak? Dan kapan pula kamu mulai bisa berjalan? Tentu saja antara satu anak dengan anak yang lain akan berbeda-beda. Mungkin yang satu anak, si Bejo misalnya, itu akan dapat merangkak pada usia 6 bulan misalnya. Lalu Banu berbeda lagi, mungkin pada usia 3 bulan. Nah, itulah perbedaan. Oke, sekarang ya, kalian bisa mengamati gambar di bawah ini. Pak Guru sekarang sudah memasuki materi inti. Oke, pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia melewati beberapa fase atau tahapan. Manusia itu pertama lahir dari rahim ibunya, termasuk kamu lahir dari rahim ibunya. Kemudian setelah lahir karena dipelihara, diberi air susu, kemudian dikasih makan, maka akan berkembang, tumbuh. Dapat tengkurap, kemudian dari tengkurap kamu dapat merangkak, dari merangkak itu kemudian kamu dapat berjalan, kemudian kamu dapat berlari seperti
yang dapat kalian lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini anak merangkak, kemudian lama-lama bisa berlari, kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa, kemudian tumbuh lagi menjadi tua, dan seterusnya. Itulah pertumbuhan ya. Kemudian setelah kamu tumbuh menjadi anak kelas 3 dan menjadi anak yang sehat sekarang ini, coba ayo kalian belajar pada lomba adu kecepatan. Bagaimana lomba adu kecepatan? Adu kecepatan ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat garis lintasan. Kemudian tulis garis start dan tulis juga garis finish ya. Kemudian ini salah cetak ini. Yang kedua, berbarislah dari garis start. Setelah mendengar aba-aba dari gurumu, kamu merangkak secepat-cepatnya menuju ke garis finish. Nah, kemudian balik lagi secepat-cepatnya pula dengan menggunakan gerakanmu lari dengan cepat menuju garis start. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling cepat sampai kembali di garis start, dia adalah pemenangnya. Mana garis start? Garis start adalah yang mengawali para atlet atau kalian lari. Ini yang diinjak oleh Pak Guru. Kemudian garis lintasan adalah garis ini yang membatasi antara satu anak dengan anak yang lain. Sedangkan ini adalah garis finish ya. Ini garis finish. Jadi kamu nanti berakhir di garis start. Seperti itu. Kemudian ya, kita akan belajar pertumbuhan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan manusia dipengaruhi beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, misalnya orang tuanya tinggi, biasanya anaknya ikut gen orang tuanya menjadi tumbuhnya tinggi dan sebaliknya. Kemudian semua perbedaan adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri dan juga harus kita hargai, seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa melihat gambar di bawah ini. Apa yang akan kamu lakukan apabila melihat teman yang mengalami kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi seperti gambar di bawah ini? Coba apa yang akan kalian lakukan? Sikap apa yang akan kalian lakukan yang baik? Mestinya menolong teman yang sedang kesulitan mengambilkan benda atau ya bola. Ini di sini ini gambar bola. Mengambilkan benda yang tidak bisa dia ambil, begitu ya? Iya, bagus. Nah, ini lagi. Sikap apa yang akan kamu lakukan ketika ada temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan seperti gambar di bawah ini? Nah, apa sikapmu? Ada temanmu membawa barang banyak sampai berat sekali. Nah, apakah kamu mengejek? Tidak. Mesti kamu harus menolong, membantu, meringankan beban temanmu yang sedang kesulitan membawa barang bawaan yang banyak dan berat. Seperti itu.
Oke, sekarang dilanjutkan. Nah, ini ada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kamu tahu Pancasila ya? Pancasila itu 5. Ini sila yang kedua bunyinya seperti itu. Sikap saling menghormati antar sesama adalah merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang disimbolkan dengan rantai seperti gambar di bawah ini. Ya, ini gambarnya di samping ini. Nah, ini rantai, simbol atau lambang sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu bunyinya. Setiap upacara kalian juga sudah hafal itu. Nah, simbol atau lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lain dengan baik. Nah, seperti itu. Jelas ya? Sekarang setelah Pak Guru memberikan pembelajaran yang panjang lebar, sampailah kita pada evaluasi. Yang pertama, berdasarkan informasi dari hasil wawancaramu dengan orang tuamu, kamu mulai dapat berjalan di usia berapa? Tentu antara satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda. Jawab ya. Kemudian yang kedua, dalam lomba adu kecepatan merangkak dan berlari, anak yang terlebih dahulu sampai kembali di garis start, dialah yang dinyatakan sebagai apanya? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, temanmu tergolong tinggi badannya kurang normal, sehingga dia tidak bisa mengambil benda di tempat yang tinggi. Sikap yang seharusnya kamu lakukan adalah bagaimana? Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya. Yang keempat, sikap saling menghormati termasuk pengamalan Pancasila yang kedua. Ya, Pancasila yang kedua, yaitu apa? Itu tadi bunyinya. Kemudian yang kelima, simbol atau lambang sila kedua Pancasila adalah apa? Ya, dijawab dengan baik dan benar tentunya. Kamu pintar. Oke. Selesai anak-anakku pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Pak Guru doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, pintar, menjadi anak yang soleh-solehah tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.